Shalom bagimu saudaraku, haleluya. Dengan pujian di hadapan Allah kita dengan penuh sukacita, kesenangan hatinya. Come on, say oh, 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 oh. Everyone come on, sing. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Hey, oh, 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 oh. Mari angkat suaramu sama-sama katakan. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu takkan terlelap. Dia takkan terlelap, oh dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya, oh dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang membeli. Haleluya. Shalom. Coba lambaikan tangannya. Shalom semua. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Yang hadir hari ini saya melihat dari wajah-wajah meskipun tertutup masker, tapi saya percaya kita dikasih Tuhan, dan kita juga tentu mengasihi Tuhan kalau kita sampai ada di tempat ini. Haleluya. 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 Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Allah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi ini kami ada di tempat ini, kami tahu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami juga tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apapun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami memuji, memperlihatkan nama-Mu. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Tuhan Roh Kudus menghadir di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah kami setiap pribadi yang saat ini Bapak hadir, kami mau mengalami-Mu secara pribadi Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu bagi ibadah kami pagi ini Bapak. Haleluya, haleluya. Kami menyatukan hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Bapa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri, kita mengucap syukur. Boleh berikan salam dengan ini tangannya kepada kiri kanannya, muka belakang, ya. Salam kita bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan kita bersukacita hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Kita mau masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Kita mau memuji Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin. Mari kita sambil bertepuk tangan. Hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia.
kita bersuka? Amin. Saya bersuka. Semua bersuka. Apalagi kita bersuka cita di bulan kemerdekaan kita ya. Bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dan kita akan tetap memuji Allah kita yang luar biasa, Allah yang kekal. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa, sehingga surga bumi pun harus menyembah Dia. Amin. Mulia dan kuasa bagi Allah yang kekal, dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Amin. Kau Allah yang kekal Bapa, Allah yang luar biasa Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Amin. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Haleluya. Amin. Kerajaan-Mu kekal Tuhan. Haleluya. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Tuhan kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal. Haleluya. Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dahsyat. Dan Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan, pengharapan kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku.
kasih Tuhan, terima kasih kesempatan Kau berikan bagi kami untuk kami duduk diam mendengar firman-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, kami sungguh membutuhkannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Hati saya sangat bersuka cita akhirnya berada di gedung yang ini. Gedung yang diimpikan. Saya bukan bagian dari saudara, tapi saya salah satu orang yang memimpikan bahwa tanah ini dibangun sebuah gereja dan akhirnya rumah Tuhan terbangun di sini. Ya, saya senang sekali Anda mengingat masa lalu dan mempertahankan. Kalau boleh mimbar ini jangan diganti. Ini mimbar kenangan. Anda bisa membuat mimbar lebih mahal dari ini. Tapi ini kenangan. Ini kalau orang ini udah saya peluk ini saudara. Karena setidak-tidaknya saya tahu sejarah GBI Serafim. Ya, Tante Poppy salah satu hamba Tuhan dari beberapa hamba Tuhan sebagai panutan saya. Ya, Sandy dulu masih kecil, masih ingusan, sekarang udah keren ya, luar biasa. Baik, itu firman Tuhan, selesai kan? Terima kasih untuk temanya, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya terlambat, jangankan terlambat. Saya sendiri tidak bisa berjumpa atau menemani Sekretaris Badan Pengurus Pusat GBI, Pendeta Dr. Yosafat Mesah, yang sekarang lagi khotbah di gereja saya. Ya, jam 8 dan jam 7 dan jam 10. Minta maaf saya terbangun kesiangan tadi malam masuk final catur kejuaraan RW. Ya, kita harus bermasyarakat. Mantan murid-murid saya tahulah. Ya, preman-preman di sini kenal banget sama saya. Saya nggak pernah dimintain duit, tapi malah dikasih makanan sama mereka. Tapi kalau dikasih makanan saya nyeletuk. Kamu makanan ini ngambil gratis sama pedagang atau tidak? Kalau tidak gua tapok loh. Gitu dulu kan. Enggak Pak, betul Pak. Saya tanya pedagang, enggak Pak, dia bayar gitu. Baguslah. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa tema ini. Dan kita akan masuk yang pertama ya, worship, spirit and truth. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini. Oke. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat. 4 ayat 24, sorry. 3:4. Allah itu, kita baca sama-sama ya, nggak apa-apa ya. 3:4. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, 3:4. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, klik lanjut. Kita akan membahas 3 hal, yaitu tentang penyembahan. Yang kita akan bahas yang pertama adalah Tuhan yang disembah. Klik mundur ya, klik mundur. Tuhan yang disembah. Yang kedua adalah manusia penyembah itu. Dan yang ketiga adalah cara menyembahnya. Kita masuk yang pertama, Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah itu Tuhan yang seperti apa?
Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang roh. Apa artinya roh? Artinya tidak terbatas. Tidak hanya di satu tempat. Ada sebuah ruang yang tidak dibatasi oleh dimensi waktu, dimensi tempat. Iya. Roh tidak dibatasi oleh dimensi waktu, khususnya dimensi tempat. Anywhere, anytime, dimanapun, kapanpun. Nah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang roh. Itu ya. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Barang siapa tempat tertentu ini belum memahami Yohanes 4 ayat 24. Satu saat ada hamba Tuhan dari luar pulau. Dan dia bertanya, ada nggak ruangan yang bisa saya pakai? Saya penting banget. Aduh, dipikir ini penting ada apa nih? Akhirnya dipersilakan masuk ke satu kamar yang kosong, dalam arti kata dikosongkan begitu. Lalu ditunggu. Saya pikir ada apa gitu ya. Ketika mau ditemani di ruangan itu, ya jangan, terima kasih saya mau sendiri. Tapi kan was-was ini, nanti masuk ngapain ini? Kira-kira 15 menit kemudian dia keluar, ditanya, emang ada apa? Kok kayaknya terburu-buru penting banget? Enggak, saya mau berdoa. Bapak Ibu sekalian, berdoa itu tidak harus di sebuah tempat. Tidak harus di sebuah tempat yang kosong, yang sepi. Anywhere, dimanapun. Sejak 83 saya sudah mulai diundang khotbah di mana-mana. Puncaknya pada tahun 90 saya di gereja itu hanya minggu pertama. Minggu berikutnya saya selalu ada khotbah di luar dan Tuhan pernah memberikan pengalaman kepada saya 1 hari khotbah 9 kali. Kalau Pak Gilbert 9 kali dan juga 10 kali, tapi dia naik mobil, saya naik motor. Bagaimana saya bisa berdoa? Bisa. Berjalan, haleluya, grung, haleluya, grung. Saudara, anywhere. Doa itu, menyembah Tuhan itu, berjumpa dengan Tuhan itu, tidak harus jam-jam tertentu. Kalau enggak bisa, bukan. Kita harus tahu dulu siapakah Tuhan kita. Tuhan kita adalah roh. Itulah bersyukurnya kita. Anda bisa menyembah di kiblat kemanapun. Utara, selatan, barat, timur, barat daya, tenggara. Bisa. Karena Allah kita Allah anywhere. Kapan waktunya? Bisa saja. Tidak harus patokannya waktu GMT. Kapanpun. Di saat Anda ingin berjumpa dengan Tuhan untuk menyembah, untuk berdoa. Saya beritahu kapanpun. Jadi siapakah Tuhan kita? Kalau saya teriak, siapakah kita? Indonesia, begitu kan biasanya. Siapakah Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah yang roh. Allah itu roh. Puji Tuhan kita punya Allah yang roh. Anywhere, anytime. Anda bisa berjumpa dengan beliau. Berjumpa dengan Tuhan kita. Dimanapun dan kapanpun.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jadi penyembahan itu hubungan roh Allah dengan roh kita. Lalu bukan saja, lalu yang kedua masalahnya karena roh itu tidak harus fisik di dalam. Mengingat yang kita kasih tidak harus fisik, itu roh kita, roh dengan roh, bukan roh dengan daging. Ketika hubungan kita roh dengan roh, menyembah Tuhan itu adalah roh dengan roh, bukan roh dengan daging. Tuhan di Alkitab mengajarkan Tuhan itu hadir bukan ketika ada yang dahsyat, yang hebat, yang ini. Oh, kalau loncat-loncat berteriak, haleluya, ini, woi, roh Allah hadir. Saya kadang-kala ya pernah ya khotbah di gereja yang dihadiri oleh ribuan orang, gereja yang besar. Jemaat, jumlah komselnya saja sampai ribuan komsel. Di sini ada berapa komsel? Ini sampai ribuan komsel. Di gereja kami mungkin ada 14 komsel. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menyembah itu bukan soal fisiknya, tapi rohnya kita. Tuhan mengajar di keheningan, spoi-spoi, semilir, Allah juga hadir. Kita enggak boleh mengklaim Pentakosta yang paling hebat, Allah hadir dalam ibadah karena semangat. Wah, bukan itu. Di gereja yang mainstream hanya ada piano, yang mainin pun namanya paino. Ya, yang main piano itu paino namanya. Dengan begitu lembut, Allah pun bisa hadir. Dan hubungannya adalah roh dengan roh. Ya, oke, ini akan luas sekali kalau nanti mengarah kepada teknik menyembah dan sebagainya. Tapi tidak, saya hanya fokus 3 hal, siapa Tuhan yang disembah, dan manusia penyembah, dan cara menyembahnya. Klik. Yang kedua adalah Tuhan yang disembah, yaitu Allah yang benar. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kebetulan ini adalah tema bulanan gereja kami bulan ini, yaitu Yesus satu-satunya dan hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, Yohanes 14 ayat yang 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia ini adalah kebenaran. Penyembahan yang benar harus benar-benar sesuai standar Allah, bukan standar kita. Menyembah itu ya harus begini, harus loncat, harus sujud, jidatnya harus sampai ke tanah, harus ini. Hei, menurut siapa itu? Itu menurut manusia. Menyembah yang benar adalah harus benar-benar sesuai dengan standar Allah yang benar. Maka kita harus ikuti, kalau mau ketemu Tuhan, menyembah Tuhan, ikuti aturan main dari Allah, bukan dari manusia. Harus sekian menit, mulainya worship dulu, lalu praise, lalu worship lagi. Kalau penyembahan C, A minor, D minor, G, A lagi. Ya, begitu kan ya? Harus begini, harus begitu. Oh, itu aturan manusia. Menyembah itu adalah harus sesuai dengan Allah yang benar. Bagaimana saya bisa tahu? Ya suka baca tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau saya dan saudara ingin menjadi penyembah yang benar,
adalah penyembah yang suka baca Alkitab dan ikuti aturan-aturan Alkitab. Yesus itu adalah kebenaran. Penyembah yang benar adalah penyembah yang menyatu, bersatu, dan menjadi satu dengan kebenaran itu. Bukan soal mulutnya, nanti kita akan bahas itu. Tapi Tuhan kita adalah yang pertama adalah Tuhan yang roh, yang kedua adalah Tuhan yang benar. Maka Alkitab pernah berkata, kalau kamu mau lakukan sesuatu, kamu masih dosa, bereskan dulu. Itu yang benar. Ya, ini saya singgung sedikit lah dengan soal apa namanya, soal praktek. Ya, soal praktek. Pak Abraham bilang Allah roh, suruh berdiri Allah roh, tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan sikap, artinya fisik ya. Jadi yang penting kan rohnya. Kalau misalnya ada orang pimpin-pimpinan, mari kita berdiri, ayo angkat tangan. Anda tidak berdiri, Anda tidak angkat tangan, benar gak itu? Gak benar, ikutin aja. Ya, tapi maaf, ya, nanti juga soal yang tentunya penyembah ini berhubungan nanti pelaksananya adalah worship leadernya. Anda bisa menilai ya, biarin gak apa-apa. Di sini yang jadi worship leader akan terbuka topengnya, enggak jadi masalah ya. Anda bisa menilai. Jadi Anda yang worship di sini enggak sembarangan. Nah, nanti dinilai oleh jemaat di sini. Worship yang benar itu bukan saja di mimbar bagus sebagai penyembah, tapi waktu jadi jemaat juga jadi penyembah. Kalau di sini kayaknya gitu, tapi kalau enggak tugas, itu bukan itu. Berarti Anda penyembah karena tugas. Yang namanya penyembah anywhere, anytime. Ada betul-betul begitu. Nah biarin aja, nanti WL jadi merasa tertekan nih. Waduh, gara-gara Pak Abraham bilang begitu. Nah, tapi nanti kembali lagi bukan sikap tapi roh itu ya. Roh ya, itu dalam sekali. Anytime, anywhere, dan juga sikap. Ya. Kalau suatu saat saudara karena sakit nggak bisa apa-apa, Anda bisa menyembah. Ketika ada sesuatu apapun, Anda bisa berjumpa dengan Allah yang roh. Dan itu benar. Sambil naik motor, sambil nyetir, sambil di kendaraan umum. Ya, kalau sama rekan kita, ya, saya banyak kenal akrab dengan para ustadz begitu. Mereka bilang zikir, ya. Kadang-kala di pesawat mereka zikir itu menyembah juga. It's okay. Artinya apa? Allah kita, Allah yang roh dan itu yang benar. Oke ya. Jadi penyembahan yang benar harus benar-benar sesuai standar Allah, bukan standar manusia. Ya, yang benar itu standar Allah. Gimana taunya? Ya Anda suka pelajari soal kebenaran itu, firman Tuhan itu. Jadi kalau mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Anda dan saya harus melekat, menyatu hubungan roh dengan Tuhan. Ya, lanjut. Sekarang manusia penyembah. Menyembah itu proskuneo. Sandi pernah ya ikut ini? Ada di sini yang ikut, yang di Bandung, ya Lembang, nggak ada ya. Proskuneo itu bahasa Yunani. Artinya seperti anjing menjilat tangan tuannya. Tunduk patuh betul-betul. Menyembah itu pros dekat,
kuon anjing. Jadi selalu ingin dekat tuannya. Manusia penyembah adalah orang dengan hasrat tertinggi, hanya ingin berada dekat pada Tuhan. Sehingga fokusnya itu hanya Tuhan. Bukan, oh haleluya sambil lihat apa. Tapi itu fisik. Lebih parah lagi, oh haleluya pikirannya kemana-mana. Saya beritahu saudara ya, kadangkala ada orang kelihatannya bagus, tapi sebenarnya enggak. Ada begitu. Suatu saat seorang hamba Tuhan KKR, dan KKR anak muda, dan enggak tahu kenapa temanya beda, tapi hari kedua kurang lebih 10 menit dia bicara soal seksualitas, dosa seks, menyimpang gitu ya dari tema. Tapi itu setelah dia khotbah sesuai dengan tema, dia bahas itu sedikit. Lalu dia masuk kamar hotel dan dia dapat berita untuk besok pagi-pagi harus pulang. Harusnya rencananya siang karena ada hal yang sangat penting. Dia panggil ketua pemuda dan ketua panitia KKR. Apa yang terjadi? Dia datang ke kamar hotel itu dan ketua pemuda, ketua KKR ini menangis. Ada apa? Apakah karena kamu gak bisa mengantar saya besok pagi-pagi karena saya nggak bisa pagi hari siang? Bukan itu Pak. Dia jujur. Saya mau mengaku dosa saya Pak. Itu hasil dari khotbah 10 menit beda dengan tema. Yaitu dia bilang, saya seorang homoseks. Sejak kapan kamu menjadi seorang homoseks? 8 tahun terakhir. Dan dia dipilih menjadi ketua pemuda 5 tahun yang lalu. Berarti ketika dipilih jadi ketua pemuda, dia seorang homoseks. Bapak Ibu sekalian, padahal pendeta ini lihat dia yang paling banyak angkat tangan. Banyak yang itu kayak tikus ada di dalam bajunya itu. Maaf ya kalau saya ngomong begini bukan berarti Anda nggak boleh begitu. It's okay. Ya. Gereja kami sangat terbuka. Jadi doa 10 malam saya pernah mengundang yang model-model begitu. Tapi saya awasi. Kalau bukan dari Tuhan, saya tinggal doa aja. Tuhan suruh diam. Itu berarti tertib. Kalau dia itu enggak tertib, saudara-saudara, kalau dia itu enggak tertib, jadi waktunya selesai ibadah, dia masih menggelepar-gelepar begitu. Jadi Roh Kudus itu roh yang tertib. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang kayaknya bagus ya, belum tentu. Ada lagi orang bilang sama saya, Bapak Pendeta, kenapa? Saya kesel banget sama mantan pacar saya. Emang kenapa? Udah saya biayai kuliah, udah habis-habisan. Dia menikahnya sama cowok lain. Lalu saya kesel banget Bapak Pendeta. Lalu waktu saya naik motor Bapak Pendeta, saya ketemu dia di perapatan jalan. Lalu saya lampiaskan kemarahan saya. Dengan cara apa? Waktu saya lihat dia ada di perapatan jalan, saya muter balik Bapak Pendeta. Lalu saya lampiaskan kemarahan saya ludahi itu mantan pacar saya. Lalu saya bilang, puas. Senang kamu? Dia tundukkan kepala dan dia bilang, saya menyesal Bapak Pendeta. Saya tanya sama saudara, ada orang melakukan dosa nggak benar lalu menyesal, bagus nggak?
Halo, bagus gak? Bagus? Belum tentu. Belum tentu. Saya tanya, kenapa kamu menyesal meludahi mantan pacar kamu? Saya menyesal Bapak Pendeta. Kenapa kaca helmnya enggak saya buka dulu? Jadi balik lagi ke saya. Kurang ajar kan? Kurang ajar itu. Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi jangan tertipu. Nanti kita juga ada bahas dengan yang kelihatannya bagus. Dan juga jangan tertipu dengan yang kelihatannya enggak bagus. Saya sehari-hari pakai celana pendek, sendalan aja, kaos. Ngajak makan, yang lain rapi gitu. Saya enggak diperhatiin betul, saudara. Begitu saya yang bayar baru dihormati, kurang ajar enggak? Kurang ajar. Saya jemput guru sekolah minggu penataran di Roxy. Lalu karena macet lewat Grogol ada bakso mahkota. Itu dari tahun 80-an saya udah makan di situ. Saya itu mepet di sini. Mau minta ini enggak dilayani, yang dilayani itu guru sekolah minggu, pokoknya yang rapi-rapi saudara. Dibentak lagi, Bapak duduk aja di situ, Bapak rombongannya kan, pikirnya saya sopirnya atau apa. Maksudnya kan saya enggak suka ini, enggak suka itu sebelum terjadi gitu kan. Begitu saya kasih tahu siapa saya pernah ini, Dek, lahir tahun berapa? Saya tahun 2000, kamu belum lahir saya udah makan bakso ini. Baru loh, apalagi saya yang bayarin, hormat banget. Itulah Indonesia Raya. Makanya lagunya betul, itulah Indonesia Raya. Begitu. Jadi sekali lagi nanti kita juga akan bahas. Yang poin yang ketiga, cara menyembah. Cara menyembah, tempat penyembahan melawan objek penyembahan. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percaya kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Itu tempatnya ya. Dan bukan juga di Yerusalem, itu objeknya. Bukan soal tempat. Anda selayaknya, sepantasnya, seharusnya, sewajarnya menyembah lebih indah daripada di sana. Di sana kan sempit, panas, sini adem. Ya, lebih luas, lebih nyaman, indah, nikmat. Kadang-kala malah nikmat begini, nikmat buat tidur, saudara. Makanya ada gereja sengaja nggak pakai AC supaya jemaatnya menyala-nyala memuji Tuhan. Karena kalau pakai AC tertidur semua. Tapi hari ini saya katakan bukan soal tempat. Sekali lagi bukan soal tempat. Ya. Yang berikutnya cara menyembah, tempat penyembahan dan objek penyembahan itu Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yaitu objeknya. Tempatnya sudah bagus, yaitu di mana ini disebut tempat ibadah. Tapi saya coba kasih tahu begini ya. Tempat untuk menyembah Tuhan di mana Allah hadir, itu intinya adalah bukan soal ruangan bagus dan sebagainya, tapi di mana Allah hadir. Saya pernah ngomong begini, saya mau masuk neraka, Bapak Pendeta kok mau masuk neraka? Syaratnya satu, apa? Yesus ada di situ, gitu. Artinya apa? Kalau Allah ada bersama dengan kita, tempat itu tidak jadi masalah.
Nah sekarang ini kan orang mikirnya soal tempatnya. Saya sedih juga ya tapi saya punya prinsip sih nggak jadi masalah. Domba itu adalah milik Tuhan, bukan milik saya. Ini kok ada jemaat, suami istri, lama nggak ke gereja, masih saudara, saya coba hubungi, saya dapat informasi dari Facebook atau apa, dia upload di gereja lain yang wow, kalau soal fasilitas, tempat dan sebagainya 100 kali lebih indah dari gereja kami. Saya menekankan begini, kalau you mau pindah silahkan, tapi harus kasih tahu supaya kami nggak usah membesuk lagi kalau ada apa-apa. Nanti kan serba salah saudara. Dibesuk, kita salah orang udah ikut gereja lain, nggak dibesuk, dia belum ini. Demikian juga pelayan, kalau mau nggak melayani ngomong, supaya bisa keluar dari grup pelayan gitu kan. Atau kalau mau pindah gereja ya silahkan. Kembali lagi zaman sekarang itu tempat juga mempengaruhi. Bahkan ada pendeta dengan kayaknya bangga banget. Kalau tidak melakukan ini Anda akan terlindas. Ini kayak bisnis saja perusahaan terlindas. Bro, ini gereja bro, bukan bisnis. Tidak ada soal terlindas atau tidak. Yang penting gembalanya itu sadar bukan miliknya, milik Tuhan. Sadar lagi. Oh dia mungkin di gereja kami tingkatannya SLTA. Udah mentok mau universitas. Nah gereja itu tingkatannya universitas, silahkan. Bahkan didorong ke sana. Saya kadang-kala diskusi dengan doktor-doktor teologi yang ngeledek gereja ini, teologianya begini, begini. Sorry ya, Anda bisa begini karena Anda dulu di SD. Nah kalau mereka sedang di SD ya Anda jangan ngeritik dong. Ada gereja yang tingkatannya SD ya tidak apa-apa. Jangan ditutup langsung SMP. Tidak apa-apa. Saling ngerti, saling menjaga. Yang kayak begitu bagus. Itu saya punya pikiran ya. Memberikan penyerahan kepada gembala ke hamba-hamba Tuhan ya. Coba selidiki gereja kita itu tingkatannya di mana? Iya dong? Kalau tingkatannya sudah mentok, masa Anda punya anak udah lulus SMP, suruh masuk SMP terus? Masukkan ke SLTA. Gitu. Tapi dengan cara-cara yang bagus, tapi nggak bagus juga nggak apa-apa. Asal hati kita. Jadi kembali lagi saudara, masalahnya ini adalah kadangkala kita masalah soal tempat. Nyaman gereja ini bagus, indah. Ya, kami juga membuat gereja itu senyaman-nyamannya. Tapi itu bukan soal itu. Anda ingin jumpa Tuhan anytime, anywhere, dimanapun. Tempat yang paling bagus untuk menyembah adalah apa? Di mana Allah hadir di tempat itu. Titik. Tempat itu tidak menyenangkan, tidak indah, bau, jorok. Di mana Allah hadir, itu tempat yang terindah untuk kita berjumpa dengan Dia. Ya, lanjut. Dan objeknya itu adalah Tuhan sendiri. Objeknya adalah Tuhan, bukan yang lain. Ya. Yang harus dikenal. Kita menyembah siapa objeknya? Fokusnya ke Tuhan. Masalahnya kenal enggak? Saya datang dari sekian, ada kan? Suaminya Osibing, lalu
Tiakok gitu kan. Ya karena saya kenal. Yang satunya pakai masker jadi kenal-kenal juga enggak. Ya yang saya gimana gitu ya, apalagi Tiakok itu udah kayak murid saya peluk gitu. Saya enggak mungkin kan. Ya saya peluk yang enggak saya kenal nanti. Kamu siapa gitu. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi. Kalau mau menyembah itu yang sama kenal luar dalam. Oktober ini gereja kami tiap tahun selalu melakukan, ini udah masuk program gereja ya, ulang tahun gembala. Nanti kalau saya bukan gembalanya tetap masuk program gereja ulang tahun gembala. Dan itu tiap tahun dalam rapat kerja dimasukkan jadwalnya dan siapa panitianya. Kalau pembicara panitia selalu minta saya yang menentukan. Yang saya cari adalah tahu siapa saya. Baik buruknya saya, itu yang saya undang. Supaya khotbahnya bagus, mengerti. Ya, tidak yang ulang tahun siapa, khotbahnya apa, begitu. Demikian juga kalau kita mau dekat, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita harus tahu persis objek kita itu siapa. Bagaimana kita bisa tahu objek kita yang benar? Ya baca Alkitab, balik lagi membaca Alkitab. Yang terakhir adalah bukan soal sikap tubuh, tetapi nanti yang terakhir sikap hati. Coba kita lihat, klik cara menyembah. Sikap tubuh lawan sikap hati. Yesaya 29 ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya lanjut aja sekalian biar enak pembahasannya, klik lagi. Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Mulai sekarang kita menyembah bukan soal sikap tubuh, bukan loncat-loncatnya, bukan itu. Berarti enggak boleh loncat-loncat, silakan. Kalau hatinya memang ingin meloncat. Dan jangan anggap yang enggak meloncat itu penyembahannya. So, ya, bukan itu, sikap hati. Oh, kalau begitu sikap hati, wah kalau begitu pada diam semua. Ya kalau memang disuruh diam ya enggak apa-apa. Tapi kalau pemahamannya salah, yang penting sikap hati. Saya kasih tahu, sikap hati itu keluar ke sikap tubuh. Tapi sikap tubuh belum tentu sikap hati. Ya, apa yang kelihatan benar belum tentu benar. Itu kalau kita yang penting punya sikap hati itu akan mengalir. Ada satu hamba Tuhan, kalau saya mau khotbah itu di luar kota ya. Kalau dia mau firman Tuhan, saya mau khotbah gitu ya. Dia take over mimbar karena dia memang hamba Tuhan, gembala gitu ya. Menyembah, wah enak banget saudara. Kalau sama-sama satu channel itu enak. Wah itu istilahnya kalau pengkhotbah, maaf ya, pengkhotbah itu sangat dibantu oleh WL. Kalau WL-nya itu kurang bagus dalam arti kata sikap hati, lalu teknik-tekniknya dan sebagainya, itu berat saudara khotbahnya. Istilah dalam permainan volley, yang suka toser, yang suka smash, itu adalah toser. Toser itu yang ngumpan. Kalau umpanannya udah bagus tinggal jebret. Kalau dalam sepak bola itu biasanya apa? Gelandangan ya. Apa? Gelandangan kan itu? Atau pemain kiri luar lapangan gitu kan. Ya gelandang. Kalau operannya udah bagus tinggal das gitu. WL begitu.
Kalau udah nyaman ya, khotbahnya nggak usah lama-lama, nggak usah dalam-dalam, jebret, wah enak gitu. Maka saya beritahu ya, WL di sini Anda sangat sekali lagi sangat berpengaruh dalam penyampaian. Demikian juga jemaat. Saya pernah mau khotbah di satu gereja. Percaya tidak percaya saudara ya. Jaraknya kurang lebih masih 50 meter. Jauh loh saudara. Saya parkir motor. Mau masuk ke gereja merinding saudara. Betapa kuatnya itu. Saya pernah ngisi retreat. Ada salah satu pembicara. Setelah saya, beliau lalu saya keluar. Beli apa masuk. Oh, pada nangis semua pada itu. Kira-kira 30 meter lah. Ada apa? Saya masuk, duduk. Saya ikut nangis saudara. Dan saya beritahu ya, Tuhan bisa menyelamatkan orang, menyembuhkan orang. Tuhan bisa lakukan segala sesuatu ketika situasi Tuhan hadir. Saya khotbah di Jawa Timur, di luar stay-nya di kota A, lalu khotbah di stay B, kota B kira-kira 1 jam. Selesai khotbah, diantar, saya ngobrol, orangnya suka ngobrol. Ya udah lama jadi orang Kristen? Belum lama Pak. Ya, bagaimana sejarah menjadi orang Kristen? Isi saya itu Kristen. Saya itu bendahara, saya tidak sebut sebuah tempat ibadah, saya enggak sebut. Bagaimana sejarahnya? Istri saya selalu bilang, ayo dong Pak datang. Gimana sih saya itu bendahara tempat ibadah tertentu ya. Masa saya masuk gereja? Iya Pak, saya enggak enak sama pendeta, selalu ditanya, mana suaminya? Jangan jadi janda di gereja. Apa itu janda di gereja? Di gereja janda, di rumah ada suami, itu janda gereja. Anda kadang-kadang yatim piatu gereja. Di gereja yatim piatu, ya dah. Di rumah ada papa mama gitu, ya. Nah apa yang terjadi? Ya udah, saya anterin aja ya. Ya mau saya kenalin, ini loh suami saya. Jemput, dia jemput. Waktu dia mau jemput, parkir, pintu dibuka, lagu keluar. Dalam situasi udah mau terakhir saudara ya. Itu kalau Allah hadir, dia jadi merinding. Lalu dia ini tidak sengaja atau sadar enggak sadar, dia jadi ikut nyanyi itu. Lalu dikenalkan sama pendetanya. Saudara tahu enggak, sejak saat itu dia ingin ke gereja. Tapi kan malu saudara. Pucuk dicinta, nasi ulam di depan SMP Battle tiba. Masih ada enggak itu? Enak itu. Nasi ulamnya itu. Sejarah itu. Pucuk dicinta, nasi ulam tiba. Ditelepon sama mertuanya. Antarin mama dong. Kenapa? Sopir mama nggak bisa datang. Wow, dia semangat ngantarin mama mertua di ibadah kaum wanita. Dia laki-laki. Tapi dia masuk duduk di belakang. Pendetanya khotbah, dia menangis dan bertobat. Saya beritahu ya, kalau Allah hadir itu menarik. Saya sebut aja lah sebuah gereja, Anda tahu GP perniagaan ya. Saya suka khotbah di situ dulu sama yang di Duta Mas ya. Saya pernah ngobrol sama ibu gembalanya. Bu, gimana sejarahnya? Supaya kok banyak orang datang-datang penuh begitu. Waktu saya ngajar di SMA 17 itu masih kayu. Wah sekarang udah bagus banget itu. Duta Mas apalagi. Dia bilang begini, kami hanya berdoa. Tuhan yang menarik mereka karena Allah hadir. Saya pernah khotbah, saya tes omongan beliau ini. Pak maaf Pak, Bapak pertama kali ke gereja ini gimana sejarahnya? Saya kan lewat gereja ini, kok ada pujian atau apa. Saya langsung masuk aja tuh. Bapak Kristen, bukan. Saya pengen datang aja. Yang saya tanya itu bukan 1, 2. Allah saksinya.
Yang saya tanya itu 3 orang jawabannya sama. Betul itu Ibu Gembalanya ngomong. Jadi kalau mau menarik jiwa, biarkan Allah hadir di ruangan itu. Dengan sendirinya orang itu masuk datang. Demikian juga di keluarga, kalau kita membiarkan Allah hadir, itu ada perubahan-perubahan tersendiri. Yang penting menyembah Allah roh dan kebenaran itu adalah hubungannya dengan roh, lalu dengan kebenaran. Yang penting adalah tidak dibatasi oleh sikap tubuh, tempat, waktu, tapi ada hubungan yang erat. Saya ingin saya dan saudara, sekali lagi, saya dan saudara keluar dari tempat ini ada hubungan yang indah dengan Allah kita. Dan hubungan itu membuat dimanapun, anywhere, kapanpun, anytime teringat. Ketika pertama kali saya jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Tan Xiaofung. Dipanggil mantan murid saya, Kak Ifung. Saya surat cintanya saya kantongin. Bangun ingat dia. Saya pernah diundang retreat. Selesai ceramah makan siang, saya tes, saya cek. Kamu ngerti gak khotbahnya Kak Abram tadi? Oh tahu Kak, tahu. Tentang apa? Pacar kakak namanya Kak Ifung kan? Loh kok yang begitu? Saya iseng Kak. Kakak itu ceramah 43 menit. Namanya Kak Ifung disebut 93 kali. Saya nggak sadar. Kalau Anda sangat mengasihi, mencintai, Allah itu roh. Wah, pikirannya ke sana. Bukan pikirannya judi online 303 gimana. Keluarnya berapa. Pikirannya Real Madrid menang gak ini ya. Bukan itu. Kalau kita ada, ingat itu. Ya, oke. Itu saja, karena ngobrol begini nggak akan berhenti-berhenti. Yang terakhir kesimpulan. Kalau boleh dibaca ya kesimpulan. Maaf, sudah pada bisa baca? Saya pernah nanya ini, Pak, Ibu bisa baca? Enggak. Ya udah saya gedein terus. Bisa baca? Enggak. Saya deketin, bisa baca? Enggak juga. Enggak taunya buta huruf. Saya pikir enggak bisa baca. Pakai kacamata deketin kok. Namanya buta huruf ya enggak bisa baca. Ya, oke, baca sama-sama ya. 3, 4. Penyembahan kepada Allah yang benar bukan soal sikap tubuh yang benar, bukan soal tempat yang benar, tapi soal sikap hati yang benar. Penyembahan kepada Allah bukan menurut apa yang kita suka, namun harus disertai yang disukai Allah. Dan penyembah yang benar pasti hidup dalam. Anda bukan penyembah yang benar, termasuk ya. Kalau Anda tidak punya sikap hati dan sebagainya, kalau tidak hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, hiduplah dalam roh dan kebenaran. Keluar dari tempat ini ada penyatuan kita dengan Tuhan. Dimanapun. Diakok lagi ngurusin, ini ada butuh genteng, berapa? 2. Kok cuma 2? Ya pecahnya cuma 2, masa beli 50? Tapi sambil melayani, sambil bisa memuji Tuhan. Bisa fokus kepada Tuhan. Saya naik motor, bisa juga fokus sama Tuhan. Dimanapun, kapanpun. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu boleh diam berbicara, Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Abram Suala atas pelayanan Bapak. Tuhan memberkati Bapak dalam
tugas dan juga keluarga Bapak. Dan kita juga sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Bram Swala, bahwa mari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, bukan hanya menjadi penyembah saat kita di gereja, ya, massal, penyembahan massal, tapi mari kita menyembah di tempat kita masing-masing pada saat kita di rumah, dimanapun kita mau menyembah untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Makasih Pak. Sebelum saya melanjutkan kepada pengumuman, saya mau menanyakan kembali, adakah yang saat ini baru hadir pertama kali baik beribadah secara on-site, hadir di tempat ini maupun online? Kalau yang hadir saat ini bisa angkat tangannya biar bisa dilayani oleh para aser. Kalau tidak, oke. Tandanya ada, silakan untuk datang kembali minggu depan beribadah kembali bersama kami. Haleluya. Kemudian saya akan memberikan beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan. Yang pertama adalah untuk sebentar lagi, jam 10 ada ibadah ABI diadakan di lantai 2, dan bagi para orang tua yang mengantar anak-anaknya untuk dapat menunggu di ruang tunggu lantai dasar, ya, seperti biasa, sudah berjalan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk doa, setiap hari Kamis tetap diadakan pukul 16.30 di gedung 35, ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah temu kangen Kompas pada tanggal 27 Agustus 2022 jam 6 sore di gedung 52. Jadi di gedung ini kalau selama ini biasanya online, nanti pada saat tanggal 27 itu adalah on-site, ya, temu kangen Kompas, dan nanti harap melakukan registrasi dari link yang dibagikan oleh pengurus Kompas. Kemudian berikutnya adalah minggu depan tanggal 28 Agustus 2022 itu akan diadakan ibadah raya seperti biasa pukul 8 pagi dengan tema korban persembahan, yang akan menjadi pembicara adalah Bapak Boris Manurung. Kemudian ibadah ABI pukul 10 pagi, dilanjutkan dengan ibadah RBI atau remaja Bethel Indonesia pukul 12 di gedung ini juga, di gedung 52. Kemudian dengan tema untuk ibadah remaja itu adalah The Goodness of God, dengan speakernya, pembicaranya adalah Kak Daniel Darmawan. Kemudian berikutnya lagi adalah jangan lupa untuk kita mengikuti program baca Alkitab setiap hari di YouTube GBI Jelambar Timur. Saya biasanya kan lewat aja. Saya mau nanyakan siapa yang biasanya suka mengikuti untuk baca Alkitab setiap hari di YouTube. Angkat tangan nggak apa-apa. Kalau enggak nggak apa-apa juga, ya. Saya udah mengikuti beberapa kali dan saya lihat memang hanya beberapa orang, ya. Mungkin karena yang lainnya sudah membaca Alkitabnya langsung, ya, di Alkitab. Tapi kalau yang kesulitan membaca bisa mengikuti ibadah baca Alkitab, program baca Alkitab di YouTube GBI Jelambar Timur setiap hari. Kemudian berikutnya adalah saat ini gereja membuka pendaftaran baptisan air, dan bagi yang berkomitmen untuk menerima sakramen baptisan air bisa mengambil formulir dengan mengisinya dan kemudian mengembalikannya kepada Bapak Sunardi, ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 28 Agustus 2022. Kemudian yang berikutnya kita akan memberikan persembahan kita sebentar lagi, itu 2 kali. Yang pertama adalah untuk operasional gereja, dan yang kedua adalah untuk melengkapi gedung gereja kita. Seperti kita ketahui ada beberapa hal lagi yang perlu kita lengkapi sampai selesai, sampai nanti mau ada peresmian juga. Kita semua berdoa membantu semua, baik juga dalam dalam doa dan juga dalam dana, ya. Kita bisa bantu bersama-sama, dan kemudian untuk memberikan persembahan bagi yang mengikuti secara online dapat mengikuti memberikan persembahannya melalui scan barcode atau transfer ke rekening yang sudah tertera pada layar Bapak Ibu. Mari kita persiapkan persembahan syukur kita. Kita masuk ke dalam doa. Kami bersyukur Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, memulihkan kami, untuk kami dapat menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Untuk kami dapat pribadi lepas pribadi kami Bapa, bukan hanya pada saat kami berkumpul, tapi kami mau pribadi-pribadi kami dekat dan intim dengan Engkau. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami memberikan persembahan syukur kami, karena kami tahu Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan banyak hal dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mengembalikannya kepadamu Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur dan siap memberikan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya,
Amin. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Engkau pengharapan kami, Bapa. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Mulutku kita semua bangkit berdiri dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Inilah hidup kami.
Kami senantiasa akan memberikan penghormatan kepadamu Tuhan. Di dalam setiap langkah perjalanan kami. Biarlah kehidupan kami selalu penuh dengan penyembahan kepada Allah. Engkau melihatkan hati kami Tuhan. Biarlah hati kami naik seperti Tuhan. Penyembahan asap yang naik ke hadapan hadirat-Mu. Seperti suatu mesbah yang indah di dalam kehidupan kami. Di dalam hati kami yang senantiasa kami menyembah Engkau. Menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih pada saat pagi hari ini kami dibenahi dengan firman Allah. Penyembahan tidak menentukan tempat yang istimewa. Dimanapun saja kita bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yaitu hati dan pikiran kita adalah merupakan tempat yang luar biasa. Yang Allah inginkan kami menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih Allah. Jadilah seluruh jemaat ini penyembah-penyembah yang benar di hadapan hadirat Allah. Yang merindu dan selalu untuk menyembah Engkau pada setiap saat dimanapun mereka berada. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Allahku, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Kepadamu sajalah kami puji Engkau dan kami menyembah Engkau. Pagi hari ini Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Allah. Lawatan Tuhan ada di atas kehidupan mereka. Pada pagi hari ini mungkin di antara mereka ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bimbang. Mari Allah Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Teguhkanlah mereka di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang berada di rumah. Lewat online yang kami ikuti Allah. Jamalah mereka semua di kala di antara ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang bimbang. Terima kasih Allah. Hamba percaya berkat dan anugerah Allah menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam seluruh usaha pekerjaan mereka Allah memberkati dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Bapa. Tetap bangkitkanlah iman jemaat-Mu setia kepada Engkau Tuhan. Tetap memuji Engkau, tetap menyembah Engkau di dalam roh dalam kebenaran dimanapun kami berada. Dalam situasi senang, dalam situasi susah, dalam situasi sakit atau sehat, kami tetap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Inilah seluruh doa yang dapat kami panjatkan ke hadapan hadirat Allah. Hamba kembali menyerahkan jemaat pada sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Pada siang hari biarlah mereka berjalan dengan tiada awan. Dan malam hari mereka berjalan dengan tiada api. Menandakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan jemaat Jelambar. Senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan kepada tiap mereka. Terima kasih Allah, inilah seluruh doa. Mulai dapat kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu tidak dengan nama lain. Hanya di dalam satu nama, nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ajar Tuhan
maka akan datang pertolonganku. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta.